Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi penjajahan bangsa Eropa hingga pergerakan nasional. Perkenalkan anggota kelompok kami: 1. Muhammad Mutaki, absen 11. 2. Naila Zulfa, absen 14. 3. Oni Ibtia Numsila, absen 20. 4. Tri Alfi, absen 32. 1. Penyebab datangnya bangsa Eropa ke Indonesia. Portugis. Penjelajahan Vasco da Gama yang sampai di Goa, India pada tahun 1498 lalu pulang ke Lisboa, Portugal dengan membawa rempah-rempah. Portugis pun semakin gigih dalam mencari sumber rempah-rempah. Untuk itu, Portugis melanjutkan ekspedisi timur yang dipimpin Alfonso de Albuquerque untuk menguasai Malaka. Ia berhasil menguasai Malaka. Spanyol. Pada tahun 1521, Sebastian Elcano berhasil berlabuh di Tidore. Namun kedatangan mereka dianggap melanggar perjanjian Tordesillas. Untuk menyelesaikan permasalahan keduanya, Portugis dan Spanyol melakukan perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Belanda. Pada tahun 1596, Cornelis de Houtman berhasil mendarat di Banten. Sikap Belanda yang kurang ramah dan berusaha memonopoli perdagangan di Banten membuat Sultan Banten saat itu marah, dan berakibat kedatangan ia berhasil mendarat di Maluku dan membawa rempah-rempah. Keberhasilan Van Eyck menyebabkan semakin pedagang Belanda datang ke Indonesia. Inggris. Masuknya bangsa Inggris ke Indonesia juga bertujuan mencari rempah-rempah. Tokoh penjelajahnya adalah Sir Henry Middleton dan James Cook. Henry Middleton mulai menjelajah di tahun 1604 dari Inggris, menyusuri perairan Cabo dan Roca atau Portugal dan Pulau Canary. Henry Middleton lanjut menuju perairan Afrika Selatan hingga Samudra Hindia. Ia sampai di Sumatera lalu menuju Banten di akhir 1604. Ia berlayar ke Ambon pada tahun 1605, lalu ke Ternate serta Tidore dan mendapat rempah-rempah seperti lada dan cengkeh. Perkembangan kekuasaan bangsa Eropa. Belanda merupakan negara yang cukup lama berada di Indonesia hingga akhirnya mereka membuat perusahaan dagang Indonesia VOC atau merupakan perusahaan dagang dari Belanda tersebut. VOC memiliki hak monopoli perdagangan, mencetak mata uang sendiri, mengadakan perjanjian, menyatakan perang dengan negara lain, menjalankan kekuasaan kehakiman, memungut pajak, memiliki angkatan perang, dan mendirikan benteng. Pada tahun 1799, VOC bangkrut karena pegawai VOC banyak melakukan korupsi, menanggung utang akibat perang, dan kemerosotan moral para pegawai. Dengan dibubarkannya VOC, maka kekuasaan di Indonesia kemudian diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda yang saat itu dikuasai oleh Perancis. Perebutan politik bangsa Eropa. Masa pemerintahan Republik Batavia, kerajaan Belanda dipimpin Louis Napoleon, yang merupakan adik Napoleon Bonaparte, mengangkat Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels pada tahun 1808 untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Sisi negatif pemerintahan Daendels adalah membiarkan terus praktek perbudakan serta hubungan dengan raja-raja di Jawa yang buruk, sehingga menimbulkan banyak perlawanan. Pada tahun 1811, pimpinan Inggris di India, di Lord Minto, memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berada di Penang untuk menguasai Pulau Jawa. Penjajahan bangsa Inggris tidak berlangsung lama. Sejak tahun 1816, Inggris menyerahkan kembali kekuasaannya kepada Belanda. Indonesia kembali berada di bawah kekuasaan Belanda.
Ini gambar Thomas S. Raffles. Masa pemerintahan Belanda. Van Desbloed memberlakukan sistem tanam paksa kulturstelsel sejak tahun 1830. Penerapan kulturstelsel banyak mengalami penyimpangan seperti waktu tanam yang melebihi usia tanam padi, tanah yang seharusnya bebas pajak tetap kena pajak hingga rakyat harus menyediakan sampai setengah tanahnya. Pergerakan nasional. Faktor-faktor yang mendorong lahirnya pergerakan nasional. Faktor internal. Sejarah masa lampau yang gemilang Indonesia sebagai bangsa telah mengalami zaman nasional pada masa kebesaran Majapahit dan Sriwijaya. B. Penderitaan rakyat akibat penjajah. Bangsa Indonesia mengalami masa penjajahan yang panjang dan menyakitkan sejak masa Portugis. C. Pengaruh perkembangan pendidikan Barat di Indonesia. D. Pengaruh perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. E. Pengaruh perkembangan pendidikan kebangsaan Indonesia. Faktor-faktor yang mendorong lahirnya pergerakan nasional. Faktor eksternal. A. Kemenangan Jepang melawan Rusia dalam perang tahun 1905 yang bisa menimbulkan semangat bangsa-bangsa Asia termasuk Indonesia untuk mengusir penjajah. B. Adanya pergerakan nasional di negara lain seperti India, Filipina, Cina, Turki sehingga termotivasi pemuda saat itu berjuang dalam suatu pergerakan nasional. Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908. Tujuannya untuk mengembangkan pendidikan dan kebudayaan serta melakukan usaha peningkatan perekonomian. Serikat Islam didirikan oleh Haji Saman Hudi pada tahun 1905. Indies Party didirikan Bandung pada 25 Desember 1912. Partai Komunis Indonesia didirikan di Bandung pada 25 Desember 1912. Perhimpunan Indonesia. Tahun 1908 Belanda mendirikan sebuah organisasi yang bernama Indies Vereniging. Organisasi tersebut dipelopori oleh Sultan kesayangan Soripada dan R.M. Suroto. Nahdlatul Ulama. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan sosial, dan ekonomi. Kehadiran NU merupakan salah satu upaya melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yakni paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain itu, NU sebagaimana organisasi-organisasi pribumi lain, baik yang bersifat sosial, budaya, keagamaan yang lahir di masa penjajah, pada dasarnya merupakan perlawanan terhadap penjajah. Partai Nasional Indonesia atau PNI didirikan pada 4 Juli 1927 di Bandung. Dengan berdirinya PNI tidak terlepas dari keberadaan Al-Jimin Study Club dan juga dilatar belakangi oleh situasi sosial politik yang kompleks. Partindo didirikan pada 1929 oleh Sartono. Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPPI yang didirikan tahun 1926. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.